Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Eri Gupi. Salam obok-obok. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang cara perawatan ikan gupi sesuai dengan apa yang biasa aku praktekin di sini. Tentunya di Red Gupi Farm. Oh iya, kenapa sih aku ambilnya namanya itu Red Gupi Farm? Karena dulu aku suka banget sama ikan jenis albino red. Dimana aku ambil kata rednya yang identik merah, aku masukin ke farmku, jadi namanya Red Gupi Farm. Jadi ceritanya seperti itu singkatnya teman-teman. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelumnya buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan dengan info dan video terbaru dari channel Eri Gupi. Yuk. Pertama adalah sifon air. Sifon air ini merupakan kegiatan mengurangi air pada akuarium atau tank kita dengan tujuan untuk mengambil kotoran yang berada di dasar akuarium. Biasanya sih aku cuma kuras hingga 5-10% aja dari total air yang ada di dalam tank. Selain untuk mengambil kotoran ikan yang berada di dasar akuarium, sifon ini bertujuan menjaga kualitas air dan kesegaran ikan kesayangan kita. Ketika air kita keruh, ikan-ikan biasa cenderung lebih kurang segar dan bergairah, dimana di situ ikan kita merasa bahwa kualitas air di dalam tank telah menurun. Kok bisa kualitas air ini menurun? Ya tentu bisa, karena penyebabnya itu kotoran yang menumpuk dan kadar amoniak yang cenderung mulai naik. Nah, sedangkan untuk kegiatan sifon ini biasanya aku lakuin selama maksimal itu 3 hari. Dan untuk ikan rawatan yang intensif, aku biasa sifon setiap hari. Karena apa? Karena untuk mempercepat pertumbuhan dan memaksimalkannya. Kebetulan tank aku yang dibawa ini memang khusus ikan rawatan yang intensif, dan sifonnya itu setiap hari teman-teman. Dan untuk yang di atas ini ikan yang rawatan biasa, jadi tidak terlalu intens, sehingga ya paling 3 hari sekali aku sifonnya. Dan ini juga belum aku sifon, nanti coba aku sifon ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat kalau di bawahnya ini udah ada beberapa kotoran-kotoran ikan teman-teman. Padahal kemarin sudah disifon, tapi ya udah nggak apa-apa, kita sifon setiap hari. Untuk pergantian air setelah sifon, biasanya aku pakai air sumur yang udah diendepin selama ya minimal sehari lah. Tidak perlu filter apa segala macam. Di tempatku cenderung lebih aman sih, alhamdulillah. Tapi setiap daerah dan wilayah mempunyai karakter air yang berbeda-beda. Jadi jangan disamakan ya. Lakuin settingan untuk airnya versi kalian masing-masing. Gimana caranya ikan kita bisa hidup dan sehat berkembang pesat ya. Semangat. Sepertinya sifonnya udah selesai. Aku ambil beberapa aja untuk mempersingkat waktu, agar durasi video ini tidak terlalu lama dan kalian tidak jenuh untuk lihat video ini. Airnya sudah berkurang. Kita bisa lihat bahwa ini batas dari pengurangan air yang kita lakuin tadi dengan cara sifon. Ini cuma beberapa persen dari total air, karena tujuannya itu cuma mengadakan sirkulasi dan mengambil kotoran yang ada di bawah akuarium atau tank ikan ini teman-teman. Kita coba buat ganti ulang dengan air yang baru. Ini air yang sudah aku endapin ya teman-teman. Ini air sumur tanpa filter apapun, aku endapin di sini. Nanti untuk ganti air yang tadi kita sifon pakai air ini teman-teman. Yang kedua adalah pemberian pakan. Pemberian pakan yang ideal akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan gupi teman-teman.
Karena ketika ikan gupi ini kekurangan gizi dan takaran pemberian pakannya pun berkurang, maka pertumbuhannya akan cenderung lebih lambat. Untuk pakan ini terbagi menjadi dua, yakni pakan alami dan pakan buatan pabrik, atau biasa disebut dengan pelet. Pakan alami ini diantaranya adalah kutu air, Daphnia magna, jentik nyamuk, cacing sutra, artemia, dan masih banyak lagi. Sementara untuk pakan buatan atau pelet, banyak sekali yang jual. Mulai dari harga 5 ribuan hingga ratusan ribu, tergantung merek dan ukurannya. Namun, di sini aku sih biasa pakai pelet Snap, Otohime, dan NRD. Ini aku kasih contohnya. Ini Snap biasa aku beli di ini teman-teman. Ini aku kasih Instagramnya. Dan NRD, kemudian Otohime, dan pakan hidupnya itu aku biasa pakai Artemia. Untuk pemberiannya, kalian harus sesuaikan dengan jumlah ikan di dalam tank atau kolam teman-teman. Apabila populasi ikan di dalamnya itu banyak, maka pemberian pakannya pun harus menyesuaikan sehingga asupan gizi mereka akan terpenuhi. Dan takaran pakan setiap masing-masing umur ikan gupi juga berbeda. Biasanya sih untuk ikan gupi umur 1-3 bulan cenderung mempunyai nafsu makan yang lebih tinggi. Nah, di sini adalah momen yang tepat untuk menggenjot pertumbuhan ikan gupi. Salah satu subscriber aku ada yang bertanya, pakan apa sih yang paling bagus untuk ikan gupi? Menurutku, pakan yang bagus ini dibagi menjadi beberapa opsi. Yang pertama adalah apabila teman-teman di sini berada di lingkungan yang mempunyai banyak sumber pakan alami yang melimpah tentunya, kalian pakailah pakan tersebut. Di samping pakan ini bersahabat di kantong, juga air ikan kita tidak gampang keruh. Salah satu contohnya ketika di sekitar kita banyak kutu air. Itu bisa dipakai sebagai pakan ikan teman-teman di sini. Akan tetapi jika mencari kutu air di alam bebas, maka harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum diberikan untuk ikan kita. Sebenarnya bisa juga sih kalian beli di penjual kutu airnya, soalnya udah banyak juga sekarang yang jual pakan ikan alami. Dan yang kedua, pakan pabrik atau pelet dan artemia. Di sini cenderung lebih ke arah ketika teman-teman dihadapkan di tempat yang jauh dari pakan alami. Namun untuk pakan pabrik ini cenderung lebih cepat keruh air tank atau kolam kita dibandingkan dengan pakan alami. Namun di sini ada pilihan menggunakan artemia jika kita nggak mau cepat kotor airnya. Berhubung artemia ini harganya lumayan mahal, menurutku sih lebih prefer diselingi dengan pelet pabrikan ya guys. Tapi kalau kalian punya duit lebih dan sultan, kalian bisa pakai full artemia. Kandungan protein dari artemia pun tinggi kok. Juga kebersihannya artemia ini menurutku sih the best. Pemberian pakan yang biasa aku lakuin di sini mulai pagi jam 9 aku kasih pelet terlebih dahulu, kemudian setelah itu aku kasih artemia. Kemudian jam 12 siang dan jam 4 sore. Kadang juga malam kalau nggak sibuk, biasanya aku kasih juga. Berikut ini aku mau praktekin nih, biasanya aku kasih ikan pakan itu kayak gimana. Ini aku praktekin biar kalian paham atau lebih jelas. Nah, ini ikan-ikanku udah aku kasih pakan pelet ya. Aku pakai pelet NRD tuh, mereka lagi makan teman-teman. Nanti kita tunggu sampai habis dan baru setelah itu kita kasih artemia ke ikan ini. Tadi kan teman-teman bisa lihat ada beberapa pelet yang terjatuh ke bawah dasar tank nih. Jadi setelah itu yang di atas habis, biasanya ikan nih masih cari-cari. Di bawah juga mereka bakal sikat teman-teman. Tuh contohnya seperti ini nih. Dia lagi cari yang ada di dasar tank. Kalau betina memang lebih rakus sih daripada jantan. Bisa dilihat dari postur tubuhnya juga lebih besar karena butuh asupan gizi untuk kandungan yang ada di dalam perutnya. Dan di sini juga ini kan lagi fase breeding teman-teman. Bisa kalian lihat di situ. Nah, sepertinya kita udah
pas nih kalau kita kasih Artemia. Kita coba kasih Artemia. Setelah kita kasih pelet ya teman-teman. Ini Artemianya udah umur 2 hari sih, jadi nggak terlalu kelihatan karena badannya itu udah mulai membesar dan agak panjang gitu teman-teman. Terus juga warnanya itu kayak polos gitu, udah nggak merah lagi. Yang ketiga adalah cek kesehatan ikan. Setelah kita memberikan pakan, langkah selanjutnya adalah selalu cek kesehatan ikan-ikan kita ya teman. Jangan sampai ikan kita yang sakit tidak terpantau dan menulari ikan yang lain. Bisa berabe dong. Biasanya sih aku setiap sebelum kasih pakan ikan, aku cek dulu kesehatan ikan. Kalau ada ikan yang terlihat murung, segera aku karantina dan diberikan obat sesuai dengan penyakit ikan tersebut. Tapi kalau udah kena penyakit sisik nanas atau dropsy, itu hampir 85% mokat sih. Langkah selanjutnya yang keempat adalah obat-obatan. Obat-obatan ini perlu banget menurutku, tapi obat khusus ikan loh ya, bukan obat ganteng. Karena setiap breeder atau bahasa Indonesianya adalah peternak ya, itu pasti mengalami beberapa masalah penyakit pada ikan kesayangannya. Di situ peran obat sangat penting untuk mengurangi tingkat kematian, bahkan untuk menyembuhkan ikan dari penyakit. Banyak kok yang jual merek-merek obat ikan di luar sana. Di sini aku sih biasa pakai Red Blue Dogs mereknya. Sebenarnya warna hampir sama seperti obat ikan cupang, yaitu Methylene Blue. Akan tetapi beda ya. Sudah jelas-jelas beda merek. Tapi kayaknya ada kandungan Methylene Blue-nya juga sih di dalamnya. Penanganan untuk ikan yang lesu dan cenderung murung biasanya gejala awal jamur. Aku biasa pakai obat ini teman-teman, dicampur dengan garam ikan. Garam ikan ini hal wajib ya, jadi jangan sampai ketinggalan garam ikannya. Ini garam ikanku udah habis sepertinya. Aku mau beli garam ikan dulu ya teman-teman. Mungkin segitu dulu video yang dapat aku bikin dan aku sampaikan untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obok-obok.